Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki jejak kebersamaan yang cukup panjang. Terutama sejak keduanya berada dalam pasukan khusus anti-teror Detasemen 81 yang kemudian diberi nama Sat 81 Gulter Kopassus. Meski keduanya kerap berseberangan karena berbeda pandangan politik, namun kini keduanya sama-sama berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan berjuang untuk kepentingan Merah Putih. Hubungan Prabowo dan Luhut diceritakan oleh Prabowo dengan lengkap dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto. Dalam buku tersebut, Prabowo yang merupakan lulusan Akademi Militer Akmil 1974 ini menceritakan awal mula pertemuannya dengan Luhut. Kala itu, Prabowo masih berpangkat kapten, sementara Luhut baru kembali dari Operasi Nanggala 5 di Timor Timur. Luhut yang merupakan lulusan terbaik Akmil 1970 kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi 2 Operasi Grup 1 Kopassus dan Prabowo sebagai wakilnya. Keduanya bahkan saat itu langsung dikirim untuk mengikuti pendidikan Sekolah Special Forces ke Amerika Serikat. Pada 1981 sejak kembali dari Amerika, saya bersama Pak Luhut dipanggil oleh Pak Beni Murdani. Kami diperintahkan untuk sekolah ke Jerman, Sekolah Antiteror GSG 9. Setelah sekolah itu, kami diperintahkan membentuk pasukan anti-teror yang kemudian diberi nama Detasemen 81 karena dibentuk pada 1981. Tidak lama kemudian, Detasemen 81 berhasil dalam operasi pembebasan sandera di Woyla. Ini adalah salah satu peristiwa pembebasan sandera yang paling terkenal di dunia pada saat itu, kenang Prabowo. Saat membentuk dan melatih pasukan anti-teror Indonesia, Prabowo menyebut Luhut banyak memberikan masukan terutama untuk menyusun rencana latihan dan administrasi pembangunan. Bahkan, Prabowo muda saat itu sudah diberikan tanggung jawab untuk pembangunan pangkalan maupun pengorganisasian. Prabowo mengaku, hubungannya dengan Luhut sebagai sebuah tim saat itu sangat baik. Tapi memang benar karena kadang sifat kami berdua yang sama-sama alpa akhirnya juga sering terjadi percikan-percikan. Gaya kepemimpinan dan kepribadian kami sama-sama keras, jelasnya. Namun, Prabowo mengaku belajar banyak dari sosok Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Luhut adalah orang yang tegas dan berkemauan keras. Beliau juga punya fisik yang baik. Beliau memimpin dari depan. Beliau sering lari, dan lari beliau selalu di depan. Saya memang tidak sekuat beliau larinya. Maklum, mungkin ini genetika. Saya sering berseloroh orang-orang luar Jawa itu biasanya lebih kuat daripada orang dalam Jawa karena di luar Jawa kampung-kampung itu jauh. Mungkin pada saat itu genetikanya menjadi kuat lari, kuat jalan. Beliau sering memimpin dari depan. Pak Luhut juga penembak yang bagus. Beliau orang yang teliti dalam perjalanan, ucap Prabowo. Setelah kebersamaan yang cukup melekat, keduanya kemudian berpisah. Luhut melanjutkan sekolah staf dan komando ABRI, sementara Prabowo menjalani kursus lanjutan perwira.
Kami berpisah dan jarang lagi bertugas bersama. Tetapi kami saling menghormati walaupun kadang-kadang perbedaan pandangan, tapi di ujungnya kita selalu bersatu untuk kepentingan merah putih, ucapnya. Prabowo mengakui sempat berseberangan dalam pandangan politik. Namun, kini keduanya duduk di pemerintahan untuk membela Panji Merah Putih. Setelah pensiun, kita pernah berada di posisi politik yang berseberangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang.